Sahabat, Presiden Joko Widodo terus mengajak masyarakat untuk menggunakan produk lokal buatan UMKM. Tapi di momen itu juga Joko ini kesal gitu loh. Karena masih ada lembaga dan kementerian yang masih nggak mau menggunakan produk lokal gitu loh. Ya, Pak Jokowi bilang bodoh banget kalau tidak menggunakan produk lokal dalam negeri. Tapi kemudian di kalimat yang beriringan dengan itu atau sebelumnya atau setelahnya disebutkan bahwa masih banyak dinas-dinas, kementerian-kementerian yang tidak menggunakan produk dalam negeri. Iya, kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga. Nasional ini yang CCTV apa segala macam gitu ya. Nah, itu berarti masih pakai produk luar. Berarti kalimat yang disampaikan Pak Jokowi itu bukan jikalau sebetulnya, karena sudah dilakukan. Berarti Pak Jokowi mengatakan para menteri-menterinya, lembaga-lembaga yang ada di bawahnya itu bodoh banget. Karena mereka sudah mengimpor barang yang Indonesia sendiri sudah memproduksinya. Nah, ini juga malah jadi kontradiktif juga dengan penjelasan Menko Marves nih. Di Luhut Binsar Panjaitan. kegiatan yang berbeda atau? Di kegiatan yang sama. Oke. Jadi, Luhut itu menjelaskan kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya itu sudah dibentuk tim penguatan penggunaan produk dalam negeri. Bahkan Luhut juga menyampaikan para kepala daerah itu istilahnya bangga lah ya kan, sudah bekerja dengan baik gitu loh. Mengapresiasi gitu Mengapresiasi lah intinya seperti itu. Bahkan Luhut mengklaim karena kesibukannya akan aksi tersebut sampai para menteri dan kepala daerah ini sampai lupa berpolitik. Apa yang disampaikan Pak Luhut Binsar Panjaitan itu benar, sudah dibuat sebuah lembaga di dalam kementerian masing-masing untuk penguatan penggunaan produk dalam negeri. Dan mereka seluruh komponen yang ada di sana, mulai dari menteri, dirjen, staf-staf semuanya, semua bekerja sangat keras di situ. Sampai dia lupa berpolitik. Bekerja sangat keras untuk menguatkan tidak ada barang yang menggunakan barang luar negeri selama barang itu diproduksi oleh Indonesia. Nah, buah dari kerja keras ini menghasilkan kegagalan. Karena barang tetap masuk. Sehingga Pak Jokowi marah-marah. Ini kenapa barang tetap masuk? Jadi nggak ada yang salah dari apa yang diucapkan Pak Jokowi dan Pak Luhut. Kalau pengandaiannya begitu. Nah, sebaliknya sekarang kita lihat faktanya. Erick Thohir sudah ada relawan capresnya. Sandiaga Uno sudah ada relawan capresnya. Prabowo sudah ada. Erlangga Hartarto Menteri Ekonomi. Kenceng banget itu. Mereka lupa berpolitik, itu salah besar. Yang disampaikan Pak LBP salah besar. Bapak mungkin jarang lihat Twitter mungkin ya. Dan masih terkait Opung juga ini, Fathia dan Haris Azhar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Wow, dia menyampaikan sebuah hasil riset. Lembaga risetnya berbadan hukum. Mereka berpendapat, bukan memberikan judgement. Hari ini dijadikan tersangka. Ngeri kali nih. Kalau Haris Azhar bilang katanya untuk aktivis pengkritik pemerintah hari ini, nanti kita reuni di penjara. Ini seorang pakar hukum yang tahu persis mana yang berbentuk pelanggaran hukum, mana yang tidak. Bisa juga ditersangkakan. Ngeri kali negeri ini. Ketua Otorita IKN, katanya sih bos, salah satu bos Sinarmas, pengusaha kakap di negeri ini, itu menyatakan bahwa pembangunan IKN berpeluang didanai urun dana masyarakat. Waduh, nggak dapat hasil dari Arab Saudi nih, Opung Luhut. Sehingga akhirnya menugaskan Ketua Otorita untuk buka peluang crowdfunding. Ya sudah, kalau nggak ada dananya jangan dipaksakan. Masa mau mesti ngutang-ngutang terus? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Luhut Binsar Panjaitan menteri paling tajir. Wah, menteri paling kaya yang kena tarif pajak penghasilan sampai dengan 35%. Itu nggak main-main itu. Luar biasa. Pajak penghasilan sampai dengan 35%, artinya ketika kita bicara soal itu, ini luar biasa penghasilannya. Sangat-sangat besar. Apa ya yang membuat jadi semakin kaya gitu? Apa karena pandemi ini gitu? Ya, memang kalau yang sepanjang saya tahu, sebetulnya menteri paling kaya itu Sandiaga Uno. Artinya ada peningkatan yang luar biasa, eksponensial kekayaan LBP selama pandemi ini gitu. Dan ya memang kita tahu LBP ini pengusaha multi. Betul. Segala dia pegang juga tuh kan. Tambang, bahkan kemarin sampai masuk ke bisnis alat kesehatan, pemeriksaan PCR dan sebagainya. Walaupun klaim dari LBP itu sih nggak diambil keuntungannya, itu untuk CSR aja, untuk berbagi. Tapi kita lihat data hari ini, LBP ini sudah betul-betul lengkap sebagai profil orang Indonesia yang ideal. Pintar, segala bisa, dipercaya,
Nah, Pak Jokowi kan paling percaya ke LBP, segalanya LBP. Ngurus ini LBP, ngurus itu LBP, dan seterusnya. Kemudian juga mampu memanfaatkan peluang. Ini memang contoh seorang pengusaha yang wajib kita tiru ya dalam konteks entrepreneur. Ya, ini konon katanya naiknya pendapatan LBP ini karena di sektor batubara. Oke, migas. Di batubara karena harga melonjak sehingga secara keuntungan juga ikut naik gitu. Ya, memang itu migas itu juga ya salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia ya. Tentu seperti Freeport atau sekarang Kalimantan itu yang banyak dikeruk tambangnya dan itu menghasilkan banyak uang, devisa negara, tapi juga tidak terlepas dari para pemiliknya yang jauh semakin kaya. Tapi di sisi lain kita lihat di pinggir-pinggirnya atau masyarakat di sekitarnya kok tetap saja miskin. Saya yakin mereka sudah mengeluarkan dana-dana CSR, tapi fakta kita melihat masih banyak ketimpangan yang terjadi di negeri ini. Lord Luhut Binsar Panjaitan, dia katanya mau jelong-jelong, Kang. Dia jelong-jelong ke Arab Saudi, Kang. Ke Arab? Keliling-keliling katanya. Tapi masalahnya keliling-kelilingnya ini minta duit. Saya kira mau masuk Islam. Emang non-muslim ya? Non-muslim. Dan katanya ini dia minta dana untuk proyek IKN, jadi bantuan dana. Kalau misalkan ternyata yang lain nggak ngasih, terus yang ngasihnya dari negara-negara Arab, maka IKN itu adalah proyek kadrun. Beberapa bulan yang lalu, Haris Azhar dan Fathia terlibat suatu percakapan di podcast dan mereka mengungkap data-data temuan mereka tentang Bapak LBP yang bermain di pertambangan Intan Jaya, Papua. Dan Bapak LBP resmi melaporkan Haris dan Fathia ke kepolisian terkait pencemaran nama baik. 2 hari yang lalu, Haris Azhar dan Fathia dijemput paksa oleh kepolisian. Hal ini membuat kawan-kawan melakukan protes. Nah, kita simak videonya seperti ini. Yang Fathia dan Haris sampaikan adalah bagian dari kritik masyarakat sipil, kritik pembela hak asasi manusia kepada pejabat publik. Ini adalah bentuk pembungkaman dari keberanian teman-teman untuk mengungkapkan kebenaran apa yang terjadi di negara ini. Salah satu ciri dari demokrasi yang sehat di suatu negara adalah adanya ruang kebebasan bagi setiap warga negara untuk mengungkapkan pikiran maupun mengajukan kritik kepada pemerintah. Jadi ketika masyarakat kemudian berpendapat tapi kemudian dibungkam, ini tanda bahaya bagi demokrasi kita. Kasus Fathia dan Haris ini merupakan salah satu bukti ataupun contoh terkait dengan kemunduran demokrasi. Semakin menegaskan pemerintah rezim Jokowi hari ini semakin anti kritik. Apa yang disuarakan oleh Fathia dan Haris Azhar adalah persoalan yang dihadapi rakyat di Papua. Bagaimana kita tahu eksploitasi terjadi besar-besaran di Papua. Sahabat semua, kita masih ingat dengan persis di awal Januari kemarin Pak Presiden Indonesia bilang soal pasokan batubara. Saya perintahkan pada Kementerian SDM, Kementerian BUMN dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri. Ini mutlak. Jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya. Tapi hari ini saat video ini dibuat tanggal 11 Januari, kita dengar kabar Menko Luhut mengatakan mencabut larangan ekspor batubara. Jadi per tanggal 12 ekspor batubara sudah bisa dimulai lagi. Apa-apaan ini? Katanya sebulan sampai tanggal 31. Ternyata baru 10 hari sudah dibuka lagi. Ini kok ugal-ugalan begini ngurus negara. Nah terus gimana kalau PLN-nya kemudian jadi padam di berbagai wilayah? Oh itu sudah diantisipasi dengan berbagai cara yang kami lakukan. Kan kurang lebih nanti begitu jawabannya. Ya cuman maksud kita adalah apa-apaan. Ngapain bikin statement Pak Jokowi sebulan dilarang ekspor batubara, termasuk nikel dan yang lainnya. Tapi belum sebulan sudah dicabut lagi dan yang mencabutnya adalah Menteri Luhut. Luar biasa.